Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuzulul Akila Mumtaza. Saya akan mempresentasikan jurnal yang saya gunakan untuk membuat AKM. Jadi, ada dua jurnal yang saya gunakan untuk membuat AKM. Yang pertama berjudul Penilaian Kebiasaan Mencuci Tangan di kalangan siswa sekolah berusia 6-18 tahun di Yordania dengan pendekatan penelitian cross-seksional. Yang kedua, perilaku cuci tangan di kalangan siswa-siswi SMAK Santa Agnes Surabaya dengan pendekatan penelitian fenomenologi. Jadi artikel pertama, penilaian kebiasaan mencuci tangan di kalangan siswa sekolah berusia 6-18 tahun di Yordania. Jadi konteksnya ini adalah pemahaman standar tentang latar belakang, yaitu praktek mencuci tangan yang tepat dengan tingkat frekuensi yang memadai adalah keterampilan penting untuk menjalani hidup sehat. Mencuci tangan, terutama sebelum makan, dianggap sebagai salah satu teknik pencegahan utama untuk melindungi anak-anak, remaja, dan orang dewasa dari banyak penyakit, terutama pada penyakit menular. Komplikasinya adalah kita mengetahui bahwa mencuci tangan merupakan salah satu cara dalam pencegahan penyakit menular pada anak. Tetapi banyak anak yang belum melakukan dan tidak mengetahui bagaimana cara mencuci tangan dengan benar. Jadi terlepas dari kenyataan bahwa mencuci tangan itu adalah teknik sederhana dan hampir tanpa biaya, yang setiap sekolah dapat diakses oleh semua siswa, banyak anak sekolah, terutama di negara-negara berkembang, gagal mencuci tangan secara efektif. Ada beberapa studi yang dilakukan di seluruh dunia telah membahas masalah kebersihan umum dan mencuci tangan di antara siswa sekolah. Satu studi menunjukkan bahwa hampir sepertiga dari semua kematian di Afrika dan Asia Selatan itu adalah terkait dengan penyakit menular. Kemudian pertanyaannya di sini adalah, bagaimana kebiasaan mencuci tangan siswa sekolah? Apa alasan yang mereka berikan untuk tidak mencuci tangan? Dan siapa yang mendorong mereka untuk mencuci tangan? Jadi di Yordania, banyak penelitian telah membahas praktek kebersihan umum di antara anak-anak sekolah sehubungan dengan perawatan mulut, menyikat gigi, dan perawatan rambut. Namun, satu penelitian yang membahas frekuensi mencuci tangan dalam beberapa situasi, meskipun tidak secara mendalam. Hal ini menunjukkan bahwa hanya 1 dari 4 siswa yang mencuci tangan sebelum makan, 10% setelah makan, dan 70% setelah menggunakan toilet. Oleh karena itu, penelitian baru ini dilakukan untuk menilai mencuci tangan di antara siswa sekolah yang berusia 6-18 tahun di Kebunan Marfaq, Yordania. Jadi hipotesisnya adalah hipotesis yang dapat diuji jelas bahwa ketika diteliti dan dianalisis akan memajukan pengetahuan dan pemahaman. Jadi hipotesisnya adalah bahwa frekuensi mencuci tangan pada anak setelah menggunakan toilet itu lebih tinggi dibandingkan dengan anak yang mencuci tangan sebelum atau sesudah makan. Jadi bagaimana pekerjaan penelitian ini adalah bagaimana mencuci tangan pakai sabun sangat penting dalam pencegahan penyakit menular pada anak. Jadi kenapa penelitian ini penting? Adalah karena banyak kasus kematian pada anak terkait penyakit menular disebabkan karena tidak mencuci tangan pakai sabun. Kemudian, apa yang kita tahu dan kita tidak tahu bahwa praktik mencuci tangan pakai sabun itu sangat penting dilakukan di sekolah, dan dengan melakukan praktik cuci tangan pakai sabun bukan hanya akan merubah kebiasaan anak dalam pola hidup bersih dan sehat, tetapi juga akan berpengaruh kepada orang tua anak tersebut. Kemudian, bagaimana perencanaan penelitian ini adalah penelitian ini menggunakan kuesioner sebagai instrumen penelitian untuk mengumpulkan datanya yang diberikan pada siswa kelas 1 hingga kelas 12, dipilih secara acak dari 14 sekolah umum, yaitu 7 sekolah perempuan dan 7 sekolah anak laki-laki yang berlokasi di Kebunan Marfaq, Yordania dengan menggunakan teknik pengambilan sampel bertingkat. Kemudian hipotesis kami bahwa jumlah siswa yang selalu mencuci tangan setelah menggunakan toilet lebih tinggi pada siswa yang tinggal di daerah perkotaan daripada siswa yang tinggal di daerah pedesaan. Kemudian dasar penelitian ini adalah populasi dan sampelnya. Yang pertama itu populasi siswa sekolah dan sampel siswa sekolah yang berusia 6-18 tahun. Kemudian teknik pengambilan sampelnya adalah menggunakan teknik pengambilan sampel bertingkat. Kemudian intervensi yang dilakukan adalah intervensi dilakukan dengan metode observasional dengan studi cross-seksional yang dilakukan di sekolah selama 3 bulan, yaitu dari bulan Oktober sampai bulan Desember 2016. Kemudian metode analisis yang digunakan adalah semua data yang terkumpul dianalisis menggunakan SPSS.
Cara persentase dan standar deviasi SD dihitung menggunakan uji Poisson chi-square, radio odds dihitung dengan intervensi kepercayaan 90%, untuk menunjukkan ukuran efek dan kekuatan hubungan antara variabel. Nilai P dianggap signifikan apabila pada P kurang lebih dari 0,05. Hasil dan kesimpulan dari penelitian ini adalah analisis regresi logistik menunjukkan bahwa jumlah siswa yang selalu mencuci tangan setelah menggunakan toilet lebih tinggi di antara siswa perkotaan, yaitu sekitar 89,3% daripada yang pada pedesaan, atau 84,1%. Hasil ini sesuai dengan penelitian lain yang dilakukan di seluruh dunia, bahwa menunjukkan perlunya bahan yang mudah dan jelas untuk mengerjakan mencuci tangan kepada siswa melalui banyak bagian dari kurikulum sekolah. Selain itu, program promosi kesehatan oleh perawat sekolah dan penyedia layanan kesehatan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan praktik siswa dan keluarga mereka mengenai dasar kebersihan pribadi dan cuci tangan yang efektif harus dikembangkan dan diterapkan. Kemudian dari kesimpulan dari penelitian ini adalah temuan mengungkapkan bahwa persentase rendah siswa sekolah mengabaikan cuci tangan setelah situasi kritis yang berbeda. Dan angka ini menurun seiring bertambahnya usia. Namun demikian, praktek tersebut harus ditingkatkan lebih lanjut. Promosi kesehatan dan program pendidikan kesehatan harus dilaksanakan untuk siswa dan keluarga mereka di masyarakat atau di lingkungan sekolah. Perawat sekolah dan staf sekolah juga memiliki peran penting dalam mengajar dan mendorong praktek cuci tangan yang baik. Ini kemudian artikel kedua, perilaku cuci tangan di kalangan siswa-siswi SMAK Santa Agnes Surabaya. Jadi konteksnya seperti yang tadi adalah pemahaman standar latar belakang. Pemeliharaan kebersihan dan kesehatan masuk dalam program perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Perilaku CTPS adalah bagian dari program perilaku hidup bersih dan sehat. CTPS sendiri merupakan usaha untuk menjaga kebersihan seluruh bagian tangan dengan media air dan sabun antiseptik sebagai penghilang kotoran. Melakukan CTPS ini merupakan salah satu usaha pencegahan penyakit yang mudah untuk dilakukan. Perilaku CTPS sendiri menjadi penting mengingat fungsi dari tangan yang sering kontak dengan tubuh sendiri atau orang lain secara langsung maupun menggunakan media atau kontak tidak langsung. Kemudian komplikasinya adalah alasan lupa dan malas menjadi pemicu utama dari tiap individu untuk tidak melakukan praktik CTPS yang benar. Sesuai dengan anjuran, masih menjadi kesulitan yang sulit untuk diatasi. Jadi kebiasaan setiap anak dalam berperilaku CTPS dengan benar perlu ditanamkan sejak dini. Akan tetapi minimnya praktek CTPS di berbagai negara, mulai dari negara sedang berkembang sampai negara maju pun masih menjadi masalah. Jadi pertanyaan di sini adalah, apa faktor yang mempengaruhi siswa-siswi di SMAK Santa Agnes Surabaya terkait perilaku tidak CTPS? Jadi siswa-siswi di SMAK Santa Agnes Surabaya sering melakukan kegiatan olahraga di pagi hari yang dilanjutkan dengan sarapan bersama. Kebiasaan yang buruk di kalangan siswa-siswi SMK Santa Agnes Surabaya adalah lupa untuk mencuci tangan dengan sabun antiseptik sebelum mengkonsumsi makanan. Jadi hipotesisnya karena penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, oleh karena itu penelitian ini tidak menggunakan hipotesis. Pekerjaan penelitian ini adalah bagaimana mencuci tangan pakai sabun sangat penting dalam pencegahan penyakit menular pada anak. Jadi kenapa penelitian ini penting? Program CTPS dilakukan dalam usaha untuk memberdayakan tiap individu, khususnya siswa-siswi SMA Santa Agnes Surabaya, agar sadar, mau, dan mampu untuk membiasakan hidup bersih dan sehat. Jadi apa yang kita tidak tahu dan kita tahu bahwa melakukan CTPS sebelum makan itu sangat penting. Jadi pelajar itu berperan dalam gerakan kesehatan di masyarakat agar tercipta pemulihan kesehatan, peningkatan kesehatan, serta pencegahan risiko terjadinya penyakit. Jadi penelitian ini, sumber data pada penelitian ini berasal dari wawancara informan. Informan penelitian ini adalah siswa-siswi SMAK Santa Agnes Surabaya yang tidak mencuci tangan dengan sabun antiseptik setelah berolahraga atau sebelum mengkonsumsi makanan. Siswa-siswi yang menjadi informan tersebut antara 15 sampai 17 tahun, serta para guru yang akan dilakukan wawancara mendalam guna untuk meng-cross-check tentang kebenaran data yang telah didapat. Jadi pertanyaan penelitian ini, faktor apa saja yang mempengaruhi siswa-siswi di SMAK Santa Agnes Surabaya terkait perilaku tidak CTPS? Jadi desain penelitian ini adalah, informannya pertama adalah, informan penelitian ini
merupakan siswa SMAK Santa Agnes Surabaya dan guru SMAK Santa Agnes Surabaya. Teknik penentuan informannya adalah penentuan informan dengan teknik ini dengan mengambil informan secara aksidental atau secara bebas oleh peneliti sesuai dengan kriteria informan yang diperlukan untuk penelitian. Informan dipilih oleh peneliti karena aksesibilitas rasa nyaman serta kedekatan informan dengan peneliti. Kemudian jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan tujuan untuk menggambarkan suatu objek yang berhubungan dengan masalah yang diteliti tanpa mempersoalkan hubungan antar variabel. Pendekatan kualitatif digunakan peneliti hanya untuk memahami sebuah fakta yang ada di lapangan dan bukan untuk menjelaskan fakta yang ada. Jadi metode analisis yang digunakan adalah teknik analisis data ini menggunakan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama itu pengumpulan data, reduksi data, penafsiran data, dan analisis dengan penarikan kesimpulan dan saran, serta triangulasi data. Triangulasi yang digunakan pada penelitian ini adalah triangulasi sumber, yaitu berupa siswa dan guru, serta triangulasi teknik berupa observasi dan wawancara. Jadi kemudian hasil dan kesimpulan penelitian ini adalah hasil dari penelitian adalah A. Faktor pendorong. Pengetahuan cuci tangan pakai sabun antiseptik. Sebagian besar informan menyatakan manfaat cuci tangan adalah untuk menghilangkan kuman dan kotoran agar bakteri tidak masuk dan tidak sakit. Ada juga informan yang berkata tidak mengetahui bahaya dari tidak mencuci tangan pakai sabun antiseptik. Informan melaksanakan cuci tangan pada umumnya sebelum dan setelah makan. Informan lain menambahkan ketika mandi, setelah olahraga, saat akan mencuci muka, dan saat akan tidur. Terdapat satu informan yang menjawab cukup banyak, yaitu setelah dari kamar mandi atau toilet, setelah memegang sampah, setelah praktikum, tetapi tidak menyebutkan setelah makan atau sebelum makan. Informan memahami bahwa jumlah langkah CTPS yang baik adalah 3 langkah, 4 langkah, atau 6 langkah. Semua informan tidak mengetahui berapa langkah CTPS yang baik sesuai dengan anjuran WHO. Yang kedua, sikap terhadap perilaku cuci tangan pakai sabun antiseptik. Semua informan bersikap positif terhadap perilaku CTPS. Mereka merasa bahwa cuci tangan dapat membersihkan tangan mereka dari kuman sehingga dapat membantu menjaga kesehatan. Yang ketiga, perilaku cuci tangan pakai sabun antiseptik. Perilaku CTPS dalam penelitian ini meliputi kebiasaan tangan memakai sabun antiseptik. Langkah yang digunakan, kebiasaan CTPS setelah berolahraga, kebiasaan mengkonsumsi makanan setelah berolahraga. Berdasarkan hasil wawancara mendalam, sebagian besar siswa-siswi mencuci tangan memakai sabun antiseptik. Hanya ada 3 informan yang menjawab kalau tidak malas dan kadang. Hasil penelitian tentang perilaku CTPS setelah berolahraga menunjukkan bahwa sebagian besar dari siswa-siswi tidak melakukan CTPS setelah melakukan olahraga. Kemudian faktor pemungkinnya, sebagian besar informan mengatakan bahwa sekolahan tidak menyediakan fasilitas yang baik untuk menunjang perilaku CTPS para siswa-siswi, sehingga para siswi hanya menggunakan air saja atau tisu basah untuk membersihkan tangan yang kotor tersebut. Kemudian faktor penguat, pendorong, dan penghambat dalam cuci tangan pakai sabun antiseptik. Sebagian informan mengatakan bahwa aktivitas yang membuat tangan kotor menjadi pendorong untuk melakukan CTPS. Terdapat informan juga yang mengatakan sering sakit sehingga selalu mencuci tangan. Hasil wawancara mendalam terkait dengan hambatan saat mencuci tangan menggunakan sabun antiseptik lebih mengarah ke malas dengan berbagai alasan dan menganggap bahwa tangan mereka tidak kotor meskipun setelah melakukan aktivitas. Secara kasat mata, tangan tidak kotor, maka mereka menganggap tangan mereka bersih. Kemudian kesimpulan dari penelitian ini adalah yang pertama, faktor pendorong berupa siswa-siswi memiliki pengetahuan yang kurang mengenai CTPS. Seluruh siswa-siswi hanya sebatas tahu tentang CTPS, akan tetapi siswa-siswi tidak dapat menyebutkan dengan benar terkait langkah cuci tangan yang baik dan benar sesuai dengan anjuran dari WHO. Manfaat yang dirasakan oleh siswa-siswi terkait dengan CTPS yaitu menghilangkan kuman dan bakteri. Kemudian sikap siswa-siswi mendukung jika CTPS merupakan hal yang baik dan bermanfaat. Perilaku CTPS di lingkungan sekolah masih kurang, meskipun setelah melakukan aktivitas kotor berupa olahraga, kebiasaan siswa-siswi terkait CTPS kurang baik, dikarenakan siswa-siswi mengatakan bahwa saat hendak mengkonsumsi makanan, seharusnya melakukan CTPS terlebih dahulu. Akan tetapi, setelah berolahraga, siswa-siswi tersebut langsung mengkonsumsi makanan tanpa melakukan CTPS terlebih dahulu. Kemudian, faktor pemungkin agar siswa-siswi SMAK Santa Agnes
dalam perilaku CTPS adalah tersedianya fasilitas CTPS yang baik, namun masih belum memadai jika dilihat dari jumlahnya. Faktor penguat perilaku CTPS di SMA Kasanta Agnes adalah dukungan dari guru berupa motivasi. Terima kasih. Berikut dari pemaparan artikel jurnal saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.